Jadi jangan sangkal apa yang ada di soal, teman-teman ya, triknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai wawancara sistem CAT, teman-teman ya, untuk semua formasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung mulai ya membahas mengenai tes wawancara CAT untuk PPPK periode 2023 berdasarkan Permenpan RBRI nomor 652 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan teman-teman ya untuk P3K tahun 2023 ini. Jadi di sini wawancara lebih dirincikan lagi aspeknya apa gitu ya dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya, yang tahun 2022. Nah, di sini untuk materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek. Nah, ada 5 aspek di sini yang disebutkan. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, yang 5 ini nanti akan saya berikan contoh soalnya teman-teman ya. Nah, karena pada video kali ini saya menyiapkan 10 soal teman-teman ya, 10 soal sesuai dengan jumlah soal untuk tes wawancara CAT ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian try out teman-teman ya, try out. Teman-teman silahkan pause dulu nanti soalnya, kemudian teman-teman jawab jawaban kalian apa, A, B, C, atau D. Kemudian nanti setelah saya bahas teman-teman tuliskan berapa poin teman-teman, apakah teman-teman dapat poin 1, 2, 3, atau 4 teman-teman ya. Nanti kita kalkulasikan di akhir apakah teman-teman sudah memenuhi ambang batas atau tidak. Nah, ini dia ambang batasnya, saya bahas dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke contoh soal, saya akan berikan dulu nilai ambang batas dan bobot teman-teman ya untuk PPPK periode 2023 ini. Nah, di sini beberapa tes teman-teman itu. Yang pertama, sesi 1 itu ada 3 tes, kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ini jadi 1 kali teman-teman ya, dan bisa diacak soalnya untuk yang 3 ini. Kemudian di sesi kedua adalah tes wawancara saja. Wawancara. Nah, di sini karena video kali ini adalah tes wawancara, jadi saya fokus jelaskan untuk wawancara saja teman-teman ya. Untuk wawancara ini ada 10 butir soal sesuai dengan video kali ini. Kemudian pilihan gandanya ada 4, A, B, C, dan D saja. Poin paling tinggi itu teman-teman dapat 4 dan paling rendah itu 1. Tidak ada jawaban yang salah kecuali teman-teman tidak menjawab soal, maka poinnya 0. Jadi usahakan teman-teman menjawab soal. Nah, waktu teman-teman adalah 10 menit teman-teman ya untuk yang umum. Kemudian untuk yang disabilitas teman-teman mendapatkan waktu 15 menit teman-teman. Nah, ambang batasnya adalah 24 dari total nilai yang teman-teman dapatkan 40. Jadi kalau teman-teman sudah lulus atau melewati batas 24 ini, maka teman-teman melewati passing grade. Usahakan teman-teman nanti mendapatkan poin 24 teman-teman ya. Nanti komen di kolom komentar apakah nilai kalian sudah melewati passing grade yaitu 24. Oke teman-teman, kita langsung ke soal yang pertama. Oke teman-teman, kita langsung mulai untuk bahas soal yang pertama. Anda bekerja di sebuah fasilitas pelayanan. Anda salah melakukan input beberapa data diakibatkan kelelahan dan kelalaian Anda. Hari ini terjadi keributan akibat kesalahan tersebut. A. Saya meminta pelanggan kembali lagi besok untuk memperbaiki data mereka sesuai aturan. B. Saya mengakui kesalahan saya dan segera memperbaiki data tersebut. C. Saya minta maaf dan berjanji memperbaiki data sebisa saya. Atau yang D. Saya selalu bekerja dengan maksimal dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda bekerja di fasilitas kesehatan ya. Anda sebagai tukang input ya, melakukan input beberapa data. Nah, tapi Anda melakukan kesalahan dalam pekerjaan Anda ya, karena kelalaian dan kelelahan Anda. Kelelahan dan kelalaian. Apa yang akan Anda lakukan? Ingat teman-teman, sebagai seorang karyawan, teman-teman harus bertanggung jawab atas kesalahan yang teman-teman lakukan ya. Yang A, saya meminta pelanggan kembali lagi besok. Ini bukan sikap yang bertanggung jawab. Tidak profesional teman-teman ya, karena kesalahan datang dari Anda, bukan dari pelanggan. Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, saya mengakui kesalahan saya dan segera memperbaiki data tersebut. Ini betul ya. Karena Anda salah, maka Anda harus mengakui kesalahan Anda dan segera memperbaiki data.
Kemudian yang C, saya minta maaf dan berjanji memperbaiki data sebisa saya. Ini juga bagus, tapi kata sebisa saya ini mengakibatkan berpeluang Anda itu tidak mengerjakannya dengan cara maksimal, ya. Sebisa saya itu ya sekedar sebisa Anda saja. Jadi yang C ini juga kita eliminasi, teman-teman. Yang D, saya selalu bekerja dengan maksimal dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini mungkin bagus ya, ini jadi jebakan buat teman-teman. Tapi perhatikan bahwa di soal sudah disebutkan, sudah dideskripsikan bahwa teman-teman sedang melakukan kesalahan. Jadi jangan sangkal apa yang ada di soal, teman-teman ya, triknya ya. Kalau soal sudah bilang A, maka teman-teman harus mencari solusi terhadap masalah yang A itu. Bukan menyangkal bahwa saya tidak pernah melakukan yang A. Saya ini orang yang melakukan hal yang B gitu misalkan, teman-teman ya, jangan. Nah, jadi yang D ini bukan solusi, teman-teman ya. Yang memiliki poin 4 di sini yang B, poinnya 4. Kemudian yang C poinnya 3, A poin 2, dan D poinnya 1, teman-teman. Gimana teman-teman, sudah dapat poin berapa? Jika sudah, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2. Anda adalah orang kepercayaan di perusahaan A. Suatu hari sahabat lama meminta bertemu. Ternyata ia bekerja di sebuah perusahaan B yang merupakan saingan perusahaan A. Ia menanyakan beberapa hal terkait perusahaan A, bahkan hingga sistem kerja dan hal-hal penting lainnya. A, saya senang membantu orang lain untuk maju. B, saya memberitahukan jika dia berjanji untuk tidak membocorkan. C, saya ragu tentang komitmennya. Atau yang D, saya menjaga rahasia perusahaan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini teman Anda mengajak bertemu ya, meminta bertemu. Tapi masalahnya adalah dia bekerja pada perusahaan saingan perusahaan Anda. Ya, intinya di sini. Kemudian dia menanyakan beberapa hal yang terkait perusahaan. Padahal harusnya kalau Anda reuni ya tidak terkait dengan perusahaan. Apalagi dia bekerja di perusahaan lawan gitu, teman-teman ya. Anda harus bersikap profesional dalam berteman, Anda harus bertanggung jawab, Anda harus memiliki komitmen, teman-teman ya. Ingat ya, ini adalah seleksi untuk mendapatkan karyawan baru ya, teman-teman ya, bukan mendapatkan sahabat baru. Kita lihat yang A, saya senang membantu orang lain untuk maju. Ini mungkin betul ya, tapi dalam konteks soal tidak sesuai. Karena di sini kalau Anda membantu dia, Anda menjawab pertanyaannya dengan jujur, maka kemungkinan ada peluang, teman-teman ya, kita harus berjaga-jaga. Ada peluang untuk dia membocorkan data-data perusahaan. Jadi yang A ini tidak tepat. Kemudian yang B, saya memberitahukan jika dia berjanji untuk tidak membocorkan. Jangan sampai, teman-teman ya, meskipun dia sudah berjanji, meskipun dia sudah bilang sumpah atau apapun ya, teman-teman ya, teman-teman harus berusaha untuk menjaga rahasia perusahaan. Ini juga bukan masalah, bukan solusi yang betul. Kemudian yang C, saya ragu tentang komitmennya. Kalau ragu, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda membocorkan rahasia atau tidak? Tidak jelas ya, tidak dijelaskan. Jadi yang C ini juga bukan poin yang tinggi. Kemudian yang D, saya menjaga rahasia perusahaan. Ini baru betul ya. Poinnya 4 yang D. Kemudian poin 3 ada di C. Kemudian yang B2 poinnya yang A1. Seperti itu, teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 3. Anda diminta untuk mereview jurnal yang sedang dilombakan. Salah satunya adalah orang yang sangat berjasa untuk keluarga Anda. Saya memberikan nilai maksimal namun tetap melihat jurnalnya. Saya menolak tawaran tersebut sebab takut tidak bisa objektif dalam memberi nilai. Saya memberikan nilai secara objektif tanpa melebih-lebihkan. Atau yang D, saya memberikan nilai dengan adil pada semua peserta yang tidak saya kenal. Gimana, teman-teman? Silahkan teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini Anda bertugas mereview jurnal ya. Salah satu peserta yang ikut lomba adalah orang yang sangat berjasa pada keluarga Anda. Di sini teman-teman harus bisa bersikap adil ya. Adil. Nah, bagaimana sikap yang adil itu? Yang A, saya memberikan nilai maksimal namun tetap melihat jurnalnya. Nilai maksimal untuk orang yang Anda kenal ini adalah tindakan yang tidak adil untuk orang yang tidak Anda kenal. Kemudian saya menolak tawaran tersebut sebab takut tidak bisa objektif. Menolak tawaran tersebut berarti Anda menolak kesempatan untuk berkembang ya. Dan ini juga memperlihatkan kelemahan Anda. Apa kelemahan Anda di yang B ini? Anda mengatakan sebab saya takut tidak bisa objektif. Berarti kelemahan Anda di sini. Anda mudah tidak objektif ya. Jangan sampai dipilih. Jadi kalau ada jawaban yang memperlihatkan bahwa Anda itu lemah, Anda itu itu adalah kekurangan Anda, langsung Anda eliminasi. Kemudian yang C, saya memberikan nilai secara objektif tanpa melebih-lebihkan.
Kemudian yang C, saya memberikan nilai secara objektif tanpa melebih-lebihkan. Ini baru betul ya, objektif tanpa melebih-lebihkan, tanpa mengurangi juga. Yang D, saya memberikan nilai dengan adil pada semua peserta yang tidak saya kenal. Ini ada kata adil, jangan sampai terkecoh ya. Karena di sini dia memberikan nilai adil pada orang yang tidak dia kenal saja. Berarti orang yang dia kenal, dia tidak bersikap adil. So ini bukan jawaban yang tepat ya. Jawaban yang paling tepat di sini yang C, poinnya 4. Poin 3 ada di D, poin 2A, kemudian poin 1 ada di B, teman-teman. Seperti itu ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 4. Nila adalah karyawan yang rajin. Ia selalu menunggu angkutan umum lebih awal dari karyawan pada umumnya. Suatu hari saat sedang menunggu, seseorang datang menyapanya. Penampilan orang tersebut terlihat kasar seperti preman. Tindakan Nila sebaiknya A. Pergi dari tempat tersebut agar ia selamat. B. Membalas sapaannya dan tetap waspada. C. Meminta pertolongan orang di sekitarnya. Atau D. Berusaha akrab agar tidak terjadi keributan. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman, apa jawabannya? Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini dia menunggu angkutan umum lebih awal. Kemudian ada seorang yang datang menyapanya. Dia tidak kenal ya. Dan orang tersebut terlihat kasar seperti preman. Terlihat kasar ya teman-teman ya. Pergi dari tempat tersebut agar ia selamat. Ini dia baru terlihat kasar teman-teman. Bukan berarti orang yang terlihat kasar kelakuannya juga kasar. Bukan berarti ya. Jadi kalau Anda langsung pergi, orang menyapa Anda, maka itu tindakan yang tidak sopan. Ini yang A, tidak sopan. Jadi kita langsung eliminasi. Kemudian yang B, membalas sapaannya dan tetap waspada. Membalas sapaannya teman-teman ya, dan tetap waspada. Ini betul ya. Anda tetap waspada karena menurut Anda dia orang yang kasar, tapi Anda membalas sapaan juga. Kemudian yang C, meminta pertolongan orang di sekitar. Dia belum melakukan apapun ya, dia tidak menjahati Anda. Jadi ini bukan jawaban yang tepat ya. Yang D, berusaha akrab agar tidak terjadi keributan. Ini jangan terlalu akrab juga karena Anda belum mengenal orang tersebut. Anda harus tetap waspada. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang B ya, poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di D, poin 2 ada di A, dan poin 1 ada di C, teman-teman. Seperti itu ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 5. Atasan meminta Anda datang untuk menyelesaikan kerjasama proyek dengan klien penting. Saat itu Anda sedang menjenguk salah satu keluarga Anda yang sedang sakit. A. Berjanji segera datang setelah selesai menjenguk keluarga. B. Berharap atasan mengerti bahwa saya sedang ada acara keluarga. C. Segera menyelesaikan kerjasama proyek. Atau yang D. Meminta orang lain untuk menjaga keluarga saya yang sedang sakit. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan kalian salah satu website untuk kalian gunakan tryout persiapan PPPK tahun 2023, yaitu Bisa PPPK, teman-teman ya. Kalian langsung saja klik bisappk.com. Kemudian di sini ada tampilannya seperti ini, teman-teman. Kalian klik aja langsung yang warna orange ini ya, daftar atau login. Nah teman-teman, di sini untuk yang pertama kalinya teman-teman buka bisappk.com, kalian jangan langsung isi email dan password ya. Kalian harus klik buat akun dulu. Yang ini nih teman-teman nih, buat akun dulu. Nah di sini teman-teman langsung isi nama depan, nama belakang, alamat email dan seterusnya di sini teman-teman. Nah kalau kalian sudah mengisi semuanya ini, teman-teman taruh saja di sini kode voucher teman-teman ya. Kalian jangan lupa pakai kode voucher dari aku, yaitu Lili Bisa PPPK teman-teman ya, biar teman-teman dapat potongan harga nanti ketika teman-teman mau tryout yang berbayar teman-teman. Nanti ada potongan harganya teman-teman setelah isi ini Lili Bisa PPPK. Teman-teman langsung klik daftar teman-teman ya. Nah jika teman-teman sudah berhasil buat akun, teman-teman bisa langsung login teman-teman ya di halaman yang tadi. Nah di sini kalian bisa coba gratis teman-teman ya, coba gratis. Ada tombol trialnya di sini. Kalian klik saja ya. Lihat di sini ada beberapa yang bisa teman-teman coba. Mulai mencoba teman-teman ya. Di sini ada beberapa pilihannya teman-teman. Teman-teman bisa coba ini gratis teman-teman, sebanyak 5 soal di masing-masing bidangnya. Kita coba di sini PGSD teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa langsung lihat pembahasan dari tryout kalian yang tadi teman-teman ya. Sudah ada grafiknya juga, berapa benar kalian, berapa salah kalian. Kalian tinggal coba saja teman-teman ya. Tunggu apa lagi, langsung saja klik bisappk.com. Kalau kalian mau yang lebih banyak soal-soalnya, teman-teman langsung saja klik beli paket teman-teman ya. Nah, di sini jangan lupa teman-teman masukkan dulu kode voucher dari aku ya, yaitu Lili Bisa PPPK.
Nah, nanti teman-teman akan dapat potongan harga 20.000. Ini sudah ada kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Teman-teman sudah lengkap banget. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Buat teman-teman yang contohnya ini pengadaan barang dan jasa, teman-teman bisa langsung beli ya. Untuk paket-paket yang lain, kalian bisa langsung saja cek di bisappk.com. Oke teman-teman, semoga sukses. Terima kasih. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda sedang menjenguk, Anda menjenguk ya, menjenguk salah satu keluarga Anda yang sedang sakit. Kemudian atasan meminta Anda untuk datang menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan kerjasama proyek ya dengan klien penting. Ingat di sini Anda akan direkrut menjadi karyawan. Usahakan teman-teman sebisa mungkin untuk mendahulukan pekerjaan, tapi dengan tidak juga meninggalkan keluarga, teman-teman ya. Nah, di sini Anda kan menjenguk, bukan menjaga. Bukan Anda yang sedang menjaga keluarga tersebut ya. Anda menjenguk, berarti ada orang yang sedang menjaganya juga ya, teman-teman ya. A berjanji segera datang setelah selesai menjenguk keluarga. Nah, di sini tidak disebutkan ya sampai kapan Anda mau menjenguk keluarga, apakah sejam, 2 jam, 3 jam, teman-teman ya, tidak dijelaskan. Kita lihat dulu yang lain. Berharap atasan mengerti bahwa saya sedang ada acara keluarga. Jangan ya, Anda yang harus mengerti bahwa pekerjaan itu harus segera diselesaikan. Kemudian yang C, segera menyelesaikan kerjasama proyek. Ini baru betul ya. Mana yang lebih unggul, A atau C? Lebih unggul yang C, teman-teman ya, karena yang A ini kita tidak tahu sampai kapan Anda selesai menjenguk keluarga, belum dijelaskan. Jadi yang A ini poinnya tidak unggul. Lebih unggul yang C, teman-teman. Kemudian yang D, meminta orang lain untuk menjaga keluarga saya yang sedang sakit. Ingat teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa Anda tidak bertugas untuk menjaganya, Anda sedang menjenguknya, teman-teman ya, salah satu anggota keluarga Anda. Jadi teman-teman, mana yang poinnya paling tinggi? Tentu yang C ya, poin 4. Kemudian poin 3 ada di A, poin 2 ada di D, dan poin 1 ada di B, teman-teman. Gimana teman-teman? Teman-teman sudah melewati passing grade atau tidak? Belum, teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 6. Anda adalah ketua tim penerimaan karyawan baru di perusahaan. Dalam memilih karyawan baru, Anda mengutamakan karyawan yang A, sesuai dengan visi misi perusahaan, B, profesional dalam bekerja, C, memiliki integritas, atau yang D, mempunyai kejujuran yang tinggi. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, penerimaan karyawan baru. Kalau Anda merekrut karyawan, Anda mengutamakan karyawan yang seperti apa, teman-teman? A, sesuai dengan visi misi perusahaan. Kalau dia sesuai dengan visi misi perusahaan, maka perusahaan akan cocok. Dia juga akan cocok bekerja dengan perusahaan. Kemudian yang B, profesional dalam bekerja. Kalau dia sudah sesuai dengan visi misi perusahaan, maka dia adalah salah satu contoh dari orang yang profesional ya. Karena tidak mungkin visi misi perusahaan itu tidak ingin orang yang profesional, teman-teman ya. Jadi yang B ini sudah mencakup di yang A, teman-teman ya. Kemudian yang C, memiliki integritas. Integritas juga pasti ada di visi misi perusahaan. Kemudian mempunyai kejujuran yang tinggi. Kejujuran juga termasuk pada integritas, teman-teman ya. Termasuk pada visi misi perusahaan. Jadi kalau Anda merekrut karyawan, utamakan adalah yang satu visi misi dengan perusahaan tersebut gitu, teman-teman ya. Oke, clear teman-teman ya. Poin 4 ada di A. Kemudian poin 3 ada di D, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di C, teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 7. Anda bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Pekerjaan Anda memang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melayani masing-masing pelanggan. Waktu istirahat makan siang sudah tiba, akan tetapi Anda belum menyelesaikan proses pelayanan seorang pelanggan. Anda sudah merasa letih dan ingin segera istirahat. A, saya segera menyelesaikan sebisa saya. B, saya memintanya kembali setelah jam istirahat berakhir. C, saya menyelesaikan proses pelayanan sebelum istirahat. Atau yang D, saya istirahat kemudian menyelesaikan proses pelayanan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini kita lihat teman-teman ya, Anda sebagai customer service, Anda sudah ingin istirahat makan siang, tapi Anda harus menyelesaikan proses pelayanan seorang pelanggan. Anda belum menyelesaikannya, teman-teman ya. Ingat, Anda sebagai seorang customer service. Ini Anda sedang melayani orang, sedang di pertengahan pelayanan. Kemudian tiba-tiba waktu makan siang, teman-teman ya. Apakah Anda meninggalkan pelayanan yang belum selesai itu atau menyelesaikannya? Gitu, teman-teman. Yang A, saya segera menyelesaikan sebisa saya. Ini betul ya, menyelesaikan.
Karena ini sudah Anda mulai pelayanan, maka Anda harus bisa menyelesaikannya, gitu teman-teman. Menyelesaikannya betul ya, tapi kata sebisa saya ini berarti Anda tidak maksimal. Tidak maksimal. Kalau Anda tidak maksimal dalam bekerja, ini jangan sampai dipilih teman-teman ya. Poinnya juga pasti kurang dari nilai maksimal. Kemudian saya memintanya kembali setelah jam istirahat berakhir, berarti Anda tidak lagi mau melayaninya. Anda menghentikan pelayanan. Menghentikan pelayanan. Kemudian yang C, saya menyelesaikan proses pelayanan sebelum istirahat. Ini menyelesaikan proses pelayanan, teman-teman. Lebih tepat yang mana? Yang C tentunya teman-teman ya, karena di sini Anda seorang customer service dan Anda sudah memulai pelayanan. Jadi Anda harus bisa menyelesaikannya, baru Anda istirahat, teman-teman ya. Karena ini seorang pelanggan tersebut. Satu aja teman-teman yang diselesaikan, yang sedang proses dilayani. Gitu ya. Kemudian yang D, saya istirahat kemudian menyelesaikan proses pelayanan. Ini sama dengan yang B ya. D sama dengan yang B tapi beda redaksi saja ya. Anda meninggalkan pelayanan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang C yang memiliki poin 4, kemudian poin 3 ada di A, poin 2 ada di B dan poin 1 ada di D, teman-teman. Seperti itu. Kita next lagi ke soal yang nomor 8. Anda melihat ibu hamil berdiri di angkutan umum. A, saya menawarkan kursi saya. B, saya meminta anak muda untuk memberikan kursi mereka. C, saya memperhatikan penumpang lain yang mendapatkan kursi. Atau yang D, saya tidak melakukan tindakan apapun. Mungkin ia ingin olahraga. Gimana teman-teman jawaban kalian? Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama ya. Di sini Anda melihat ibu hamil berdiri di angkutan umum. Ingat teman-teman ya, bahwa kalau Anda ada di angkutan umum atau di tempat-tempat umum, yang harus diutamakan adalah seperti ibu hamil, kemudian orang tua, kemudian penderita disabilitas, itu harus didahulukan teman-teman ya untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Kita lihat di sini jawaban yang A, saya menawarkan kursi saya. Betul teman-teman ya, ini baik, ini sesuai gitu. Kemudian yang B, saya meminta anak muda untuk memberikan kursi mereka. Kenapa Anda harus meminta orang lain untuk memberikan kursi Anda ya? Padahal Anda bisa melakukan hal tersebut. Gitu teman-teman ya. Jadi yang B tidak memiliki poin yang lebih unggul. C, saya memperhatikan penumpang lain yang mendapatkan kursi. Ngapain teman-teman memperhatikan penumpang lain? Kalau ada pilihan bahwa Anda itu bisa menawarkan kursi Anda gitu ya. Jadi yang C juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, saya tidak melakukan tindakan apapun, ini hanya diam saja. Kalau teman-teman hanya diam saja apapun alasannya, meskipun bagus alasannya, ini jangan dipilih. Jadi jawaban yang memiliki poin paling tinggi di sini yang A, teman-teman ya, poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D, teman-teman. Seperti itu, kita next lagi ke soal yang nomor 9. Usia Anda sudah tidak muda lagi. Anda bertemu dengan guru Anda semasa duduk di bangku sekolah menengah. A, saya menyapanya walau mungkin ia tidak mengenal saya. B, saya hanya tersenyum ramah sebagai tanda sopan santun. C, saya tidak menyapanya sebab ia sudah lupa. Atau yang D, saya malu sebab ia terlihat lebih muda. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda bertemu dengan guru Anda semasa muda, teman-teman ya. Gimana tindakan teman-teman? Di sini teman-teman harus bersikap ramah, sopan, teman-teman ya. Kita lihat yang A, saya menyapanya walau mungkin ia tidak mengenal saya. Menyapanya. Bagus ya. Kemudian yang B, saya hanya tersenyum ramah. Mana lebih tepat, menyapanya atau hanya tersenyum ramah? Lebih tepat yang A ya, menyapanya. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, saya tidak menyapanya, jangan dipilih teman-teman ya, karena Anda tidak ramah, tidak sopan. Kemudian yang D, saya malu. Malu ini juga berarti Anda tidak menyapanya. So jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A ya. Poinnya 4, B3, C2 dan D1 teman-teman. Oke teman-teman, kita next ke soal yang nomor terakhir. Ibu Anda orang penting bagi hidup Anda. Anda selalu mengutamakan kepentingannya. Suatu hari ia minta untuk dibelikan suatu barang, akan tetapi uang Anda tidak cukup untuk memenuhinya. Tindakan Anda bagaimana? A, saya berhutang untuk memenuhinya. B, saya memintanya bersabar hingga saya mampu. C, saya menunggu gajian saja. Atau yang D, saya mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupinya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama.
Oke teman-teman, kita lihat di sini ya. Anda dimintai ibu untuk dibelikan barang ya. Dia mau dibelikan barang. Bagaimana tindakan teman-teman padahal teman-teman tidak memiliki uang. Uang Anda tidak cukup ya. A, saya berhutang. Jangan teman-teman ya. Berhutang jangan sampai. Ini dieliminasi. B, saya memintanya bersabar hingga saya mampu. Ini sabar dulu. Hingga Anda mampu berarti Anda akan membelikannya. Akan dipenuhi. Tapi nanti teman-teman ya saat mampu. Kita lihat yang C, saya menunggu gajian saja. Menunggu gajian. Mana yang lebih tepat? B atau C teman-teman? Yang B lebih tepat ya teman-teman ya. Karena yang C ini sudah di cover oleh jawaban yang B. Ya, kalau Anda sudah mampu, kalau Anda sudah gajian maka Anda akan mampu teman-teman. Jadi yang C ini poinnya lebih rendah daripada yang B. Kemudian yang D, saya mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupinya. Ini adalah salah satu tindakan teman-teman ya, tindakan atau solusi supaya Anda mampu. Jadi lebih tepat yang mana teman-teman? B atau D? Lebih tepat yang D teman-teman ya, karena di sini Anda memiliki tindakan lebih. Tindakan lebih. Anda mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupinya. So, jawaban yang lebih tepat di sini yang D poinnya 4, yang B poinnya 3, kemudian yang C poin 2 dan A poinnya 1. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman sudah menyelesaikan 10 soal untuk latihan tryout wawancara sistem CAT untuk PPPK tahun 2023 ini? Berapa skor teman-teman? Apakah sudah melewati passing grade atau tidak? Silahkan teman-teman komen di kolom komentar dan bantu aku untuk meramaikan video ini teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.